Ada apa sama rumah tua ini? Gelap banget nih tempat. Siapa tuh? Siapa tuh? Ayo keluar. Apaan nih? Kamu kenapa sih? Enggak, aku nggak apa-apa. Aku jadi keinget mimpi aku semalam. Kamu mimpi apa? Sayang, Nggak apa-apa. lucunya bagus. Kalau dijual mahal kayaknya. Apa kamu bilang? Enak aja dijual. Aku dapetin Gucci ini susah payah di Kalimantan. Iya nggak jadi. Tapi sayang, emangnya kamu nggak mau berhenti ya cari-cari barang antik kayak gini? Kamu tuh ngomong apa sih? Sembarangan terus dari tadi. Selama ini aku kerja keras supaya kita bisa hidup senang kayak gini. Kerja dan kerja. Dan sekarang kamu suruh aku berhenti. Otak kamu tuh di mana? Hah? Iya sayang, tapi kan maksud aku tuh... Bro, Udah diem kamu. Kenapa Jen? Soalnya nanya dulu, gua ada berita bagus. Iya, ada apaan? Iya nih, coba lo lihat nih. Tuh, gua dapat informasi kalau di rumah tua ini ada benda antik. Ya lokasinya nggak jauh dari sini nih. Gimana? Jen, tapi lo udah pastiin belum tempatnya? Terus ada pantangan-pantangannya nggak?
Ini kamu apa-apaan sih? Udah sekarang kita harus siap. Kita siap-siap. Kita susun rencana. Rewel kamu. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah. Rey, Ndra, sorry bentar ganggu lu zikir. Kenapa, Ndra? Pak Kiai sakit tuh. Astagfirullahaladzim. Tapi semalam beliau nggak apa-apa kok. Iya, kan semalam kita masih ngaji di sini. Tadi gua masuk kamarnya, badannya meriang. Demam kayaknya. Batuk-batuk. Ya udah kita lihat Pak Kiai sekarang, Ndra. Beli obat kali ya? Hah? Jen, lu tuh dari dulu ngasih informasi setengah-setengah ya kebiasaan lu. Ya, mana lagi memang petunjuknya begitu. Jadi maaf. Tuh ada orang tuh. Tanya aja dulu. Kayaknya dia warga sekitar deh. Iya tuh. Ya udah coba kamu tanya. Ya. Pak, maaf numpang tanya. Bapak tahu nggak ya kalau ada rumah tua di sini yang katanya nyimpan harta karun, terus harta karunnya dikubur di dalam rumahnya? Oh, sebelah sana. Lurus terus ya, Pak? Nggak ada belok-belok? Bro, coba lu perhatiin tuh orang. Kayaknya aneh banget deh. Mukanya lempeng banget kayak zombie. Udah nggak usah lu pusingin. Mungkin nih orang banyak pikiran nih, banyak utang kali. Nggak gitu juga, keles. Makasih ya, Pak. Tiga ya? Iya. Hati-hati. Loh, emang kenapa, Pak? Gimana yang? Aneh banget itu orang. Dingin banget. Gimana? Katanya lurus aja ke depan, nanti ada di situ. Akhirnya nyampe juga di rumah ini. Nggak salah ini tempatnya. Dari bentuknya sih nggak meyakinkan banget dalamnya ada benda antik. Iya sih, Jen. Gue setuju sama lo. Ini kayaknya gue pernah lihat nih rumah. Sok tahu lu. Lu kan dapat informasi dari gua. Kalau bukan dari Jejen, nggak mungkin kalian kesini. Belagu lu. Ya mungkin gue salah lihat kali. Masuk. Gelap banget ini tempatnya. Jadi takut gua. Nanti yang Apaan sih? Ngomong aja macem-macem deh. Malah bikin parno. Gue pernah ke tempat ini dalam mimpi gue. Ya, gue yakin sekarang. Gue yakin. Sayang, suara apaan tuh? Yan, gue kesana ya. Sayang, Mau kemana lu? Lu meninggalin kita? Ndra, aduh Ndra. Wah. Ndra gimana sih? Ndra pergi. Gue yakin suaranya datang dari arah sini. Parah tuh. Takut gua, Bi. Gimana sih? Harus
harusnya tuh cewek yang takut, malah kebalik lu tuh harusnya jagain gue. Ih, Lu cuma nggak boleh takut. Ada apa sih? Lu ngaget lu. itu tadi di situ. Ada hantu. Aku takut, kita pulang aja yuk. Enak aja, kita udah jauh-jauh ke sini. Ayo lanjut cari. Sayang, tungguin. Nah, barang antiknya ada di situ. Suami lu punya indra keenam ya? Bisa tahu itu barang antiknya di sana. Yakin kamu sayang, barang antik ada di situ. Yakin. Ini sama persis sama mimpi gue. Oh bener sini. Kalau Indra, hati-hati. Bau banget. Sayang, gimana? Ada nggak barang antiknya? tunggu. Enggak. Bijan. Oke, gue nggak bawa ini. Ya, bawa dulu. Oke. Tahu saja. Yuk. Bisa nggak lu? Cepat. Oke. Aduh. Wow. Buka. Keren banget lu, Ndra. Wow. Ini mah bukan sekedar barang antik, tapi harta kirun. Maksud gua harta karun. Ayo, Kenapa sayang? kita pulang. Ayo. Oh, Ndra, aduh, Ndra, Silvi tolongin gua. Tolongin. Udah biarin aja, ayo. Silvi tolongin gua. Silvi kamu bawa. Aduh, buruan dong bawa kuncinya. Kuncinya nggak ada. Wah, parah kalian ninggalin gua. Hampir jadi korban tumbal iblis gua. Sorry. Lu berdua jangan pada ngobrol, bantuin gua cari kunci dong. Lo taruh di mana kuncinya? Masuk lagi. Oh, gapangan gua masuk lagi. Enggak ada. Kuncinya. Enggak. Kebuka sendiri. Ini kuncinya di dalam. Lah, ya udah. Ayo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Makan Pak Kiai, biar Pak Kiai cepat sembuh. Iya Pak Kiai, Lulu seneng kalau Pak Kiai cepat sembuh. Pak Kiai harus makan yang banyak, Pak Kiai. Saya lihat dari pagi tadi, Pak Kiai makannya dikit banget. Lulu pengen ya? Pengen apa sih? Pengen disuapin itu kayak Pak Kiai. Sini, Andra suapin mau. Ih, bercanda aja orang Pak Kiai lagi sakit, kamu bercanda.
Itu suapin, Pak Kiai udah nungguin. Lirik-lirik lo. Menatap lawan jenis yang bukan mahram terlalu lama. Dengan rasa itu bibit dari zina. Lama-lama setan akan menggoda kita dan mengubahnya menjadi nafsu. Astagfirullahaladzim. Pak Kiai, Lulu pamit dulu ya Pak Kiai. Mudah-mudahan Pak Kiai cepat sembuh. Hati-hati ya lu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ryan dan Andra, jujurlah terhadap perasaanmu sendiri. Kalau tidak bisa jujur terhadap sesama manusia, jujurlah terhadap Allah. Nanti Allah akan memberi petunjuk, terutama tentang cinta. Sejak Adam dan Siti Hawa, Allah telah berpengalaman menjodohkan berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar manusia. Allah tidak pernah salah. Maka tentang cinta, berserah dirilah pada Allah. Kok bisa gini sih? Apa jangan-jangan? Nggak mungkin. Udah nggak apa-apa. Kenapa sayang? Sayang bangun. Apaan sih? Bangun, itu dia mindahin emasnya. Itu emasnya pindah sendiri. Alah. Pantesan dari tadi tuh barang pindah, kamu yang mindahin kan? Mana buktinya nggak ada apa-apa? Apaan sih, aku nggak mindahin apa-apa juga. Udah kamu beresin, aku tidur. Besok aku meeting nih. Beresin. Sayang, kamu nggak mau sarapan dulu? Aku udah masak loh. Udah nggak usah, aku buru-buru ada meeting. Suara apaan tuh? Siapa tuh?
Sylvie! 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 Bangun, Sylvie! Sylvie, tolong! Sylvie! Lu kenapa? Gue pusing, Jen. Pusing. Ini masih kuat kan? Setiap kita dapetin barang-barang kayak gitu, pasti ada aja hal aneh. Lama-lama gue bisa gila tau gak sih kalau kayak gini terus? Indra juga kemana lagi? Pokoknya balik. Gue juga bingung sama tuh anak. Sebenarnya dia sayang gak sih sama lu? Lo ngomong apaan sih? Aneh banget lo. Lu lihat aja kelakuannya begitu. Ini kenapa? Gua meeting kenapa disuruh pulang? Aku tadi dikejar hantu, terus hantunya serem banget. Hantu lagi hantu. Hah? Bilang aja kalian tuh penakut. Gua nggak lihat apa-apa, Jen. Hah? Mana hantunya? Ndra, mendingan kita kembaliin lagi tuh. Gua takut diteror terus. Enak aja. Kita udah dapetin tuh barang susah-susah. Udah lewatin banyak rintangan, terus lu suruh gua balikin. Enggak. Ndra, lu harus sadar. Lu lihat istri lu. Dia udah jadi korban atas peristiwa ini. Lu mau dia lebih parah lagi? Ingat, lu sama gua bisa jadi korban juga. Jangan ego lu. Lu kenapa nyolot sih, ha? Kenapa nyolot sih lu? Sayang. Lo diem. Udah, lo duduk, diem. Kamu ikut aku. Udah. Sayang. Semua yang diomongin itu benar. Mendingan kamu balikin deh barangnya. Daripada kita kayak gini terus. Ya. Enggak. Lu tuh siapa sih? Hah? Ngapain lu ikutin gua terus? Kamu harus mengembalikan barang yang telah kamu ambil. Itu bukan milik kamu. Maksud lu apa? Maaf ya, gua nggak punya waktu ladenin orang lu. Saya hanya mengingatkan kamu karena kamu akan celaka. Celaka. Gua nggak peduli. Lahap bener Bang Gatot. Bisa ya nelennya? Salah. Enak? Enak banget. Enak. Mau ngutang. Mas, jangan begitu dong. Gue makan gak jadi daging nih. Lo ngomong utang-utang segala. Tapi kalau abang pikir, ternyata ada persamaannya loh. Antara utang dengan rasa cinta abang ke Lastri. Apanya yang sama? Kalau didiemin, makin lama makin besar. Biarlah hutang abang makin besar. Yang penting juga cinta abang semakin besar kepada Lastri. Sama dong. Kayak perasaan Lastri sama Bang Gatot. Iya. Udah kayak jalangkung. Aduh, apa tuh? Datang nggak diundang, pulangnya nggak diantar. Jadi misteri. Kenapa kamar gue jadi berantakan gini? Sylvie! Sylvie! Kembalikan! Siapa lu? Aku penguasa tubuh ini sekarang. Sylvie, sadar Sil! Jangan ganggu gue lo! Kamu harus menerima akibatnya. Sylvie! Sylvie!
Oh my darling, oh my darling, oh my darling sekarang. Gue bakal untung gede nih, ya nggak? Waduh, untung gue beli rumah, gue bikin kontrakan 7, ya nggak? Kan gue jadi satpam yang paling kaya. Emang rezeki nggak kemana. Mudah-mudahan Pak Indra mau, oke? Aduh, kenapa tuh Bu Silvi? Bu, kenapa? Jangan-jangan dia kesurupan. Gini hari masih kesurupan aja. Aduh, orang antik. Aduh. Silvi? Lu ngapain di sini? Kamu harus mati. Lu siapa? Wah, ini bukan Silvi nih. Silvi! Sadar, Silvi! 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 Sadar, Silvi! Silvi! Silvi, bangun, Pi. Jen ini sebenarnya sebelum dia kerasukan tuh ada apa sih, Jen? Ini gara-gara suaminya. Ya Allah, kasihan banget. Gimana ini? Silvi! Silvi! Tante. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lulu gak nyangka, Ma. Kasihan banget. Gimana, Lulu? Jen, sabar ya. Aduh, zaman sekarang mahal banget obat ya. Assalamualaikum. Mas Gatot. Indra, Satrayan. Kenapa sih lu Bang? Tenang. Tenang dikit. Sabar ya. Tarik napas. Oke. Buang. Tarik lagi. Nah, udah. Lu cerita. Kenapa sih? Kapan dibuangin, Ra? Dia udah buang. Aduh, Ra, tolongin, Ra. Ustaz Ryan, Ibu Silvi teriak-teriak kayaknya kesurupan. Astagfirullah. Yang bener lo. Terus lo ngapain kesini? Bukannya lo tolongin dulu? Ya, itu kan bukan bidang gue, bukan makom gue. Makom gue tuh perkelahian, pertempuran, kecopetan tuh gue. Kalau Rukiah kan ya Ustaz Ryan sama lo, Ra. Gimana sih? Terus Pak Indranya gimana? Tahu lah tuh teriak-teriak mulu, saya takut. Ya Allah. Reh, cuma kan kita mau nganterin obat nih buat Pak Kiai. Ya udah deh, Mas Gatot anterin ini ke Pak Kiai ya. Ya. Sekalian jaga Pak Kiai. Iya deh. Kita ketemu Bu Silvi. Bu Silvi di mana? Ya lo lari ke sono, pokoknya ke rumahnya aja dulu. Yaudah. Ya. Bang ya. Iya. Ayo, Reh. Kamu harus mengembalikannya sendiri. Atau saya paksa kamu untuk mengantarkannya ke sana. Iya, Pak. Saya akan kembalikan tuh. Jangan, Pak. Itu adalah pengaruh jin yang coba menghasut Pak Indra. Betul, Pak Indra. Nah, saya nggak mau mati konyol. Mendingan saya turuti perintah dia. Ya. Astagfirullahaladzim. Pak, kita sebagai manusia lebih mulia daripada jin. Jangan takut sama jin, kita harus melawannya. Ikuti perintah saya. Kalau tidak, kamu akan celaka. Indra, kita mulai, Indra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila
Jaga Bunda. Yan, Dra, dia lari kemana? Kalian siapa? Kenapa ada di sini? Ini Andra sama Ryan yang biasa ngerukiah orang-orang yang kerasukan jin. Kami dikasih tahu Mas Gatot. Katanya dia dengar Pak Indra minta tolong di rumah ini. Dia juga ngelihat istrinya Pak Indra kesurupan, Mas. Gara-gara Indra, Sylvie meninggal. Indra harus mempertanggungjawabkan atas kematian Sylvie. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan Pak Indra, Mas. Karena mungkin Pak Indra tidak pernah bermaksud seperti itu. Oke. Bisa diceritakan sebenarnya seperti apa? Saya dan Sylvie udah memperingatkan Indra untuk membalikan benda antik yang kami temukan di rumah tua itu. Beginilah akibatnya. Oke, berarti sekarang Pak Indra balik ke rumah itu untuk ngembaliin barang antik itu. Ya, saya tahu. Tapi biarkan Indra meninggal di sana. Dia pantas menerimanya. Nggak usah ditolong. Dra, kamu tuh harus nolong Indra. Iya. Mas, bawa kita ke sana, Mas. Demi Sylvie, aku akan membantu Indra. Yaudah, kita pergi sekarang ke sana, Indra. Tunggu. Lulu ikut ya kayak biasa. Lu, kamu ikut mama pulang. Ma, nggak bisa gitu dong. Ma, ini kerjaan Lulu. Lulu mau ngeliput, Ma. Udah. Lu, kamu tuh udah terlalu sering menghadapi bahaya. Mama nggak mau loh. Pokoknya kamu harus ikut mama. Kamu tuh orang mama satu-satunya mama nggak mau. Lulu. Udah Lulu, kamu di sini aja ya. Tante Andra sama Ryan berangkat dulu. Ayo ikut. Mama nggak mau. Brian. Pokoknya kamu pulang. Ayo. Ma, Enggak. Lu. Mas Andra, Mas Ryan, itu rumahnya. Iya. Astagfirullahaladzim. Tenang. Tenang semuanya. Ini pasti ulah jin yang berusaha untuk menakuti kita. Benar, Mas Ejan. Percaya aja sama Allah. Bismillah. Yaudah. Sylvie? Ini pasti bukan Sylvie. Ini adalah jin yang menyerupai Sylvie dan berusaha untuk mengganggu konsentrasi kita, Re. Lu fokus, ya? Benar, Mas Ejan. Mending sekarang kita fokus mencari Pak Indra. Jangan sampai kita ditipu oleh gangguan jin. Allahu Akbar. Sepertinya dia udah kerasukan deh. Ayo kita mulai. Ayo, Re. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Re, belum juga kita mulai. Ya Allah, semoga Allah melindungi Ryan dan Andra di sana, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallahul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la yahuduhu hifdhuhuma wa la yu'adzim. Kamu gak akan bisa merebut tubuh ini dari aku. Dia milikku. Hati-hati, Re. Fokus. Jin ini tenaganya besar, Re. Iya, Indra. Sekali lagi.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi jahil kuffar munafiqin waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Siapa yang berani mengambil milikku tidak akan pernah selamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka antal a'la wal munafiqina ta'lamu inna nasra'u sa'ir wa la yakunu sa'ir hatta qalu amanna bi rabbina Jen. Jen, ini lu kan Jen? Jen. Maafin gue ya. Jen. Gue udah bikin lu sampai kayak gini. Gue udah bikin lu kayak begini, Jen. Oh ya. Jen. Sylvie mana, Jen? Dia nggak ikut ke sini kan, Jen? Sylvie mana? Sylvie. Pak Indra yang sabar ya. Allah sudah memanggil Bu Sylvie menghadapnya. Saya menyesal. Ini kenapa? Gua meeting kenapa disuruh pulang? Aku tadi dikejar hantu, terus hantunya serem banget. Hantu lagi hantu. Bilang aja kalian tuh penakut. Gua nggak lihat apa-apa, Jen. Mana hantunya? Dra, mendingan kita kembaliin lagi tuh. Takut diteror terus. Enak aja. Kita udah dapetin tuh barang susah-susah. Udah lewatin banyak rintangan, terus lu suruh gua balikin. Enggak. Dra, lu harus sadar. Lu lihat istri lu. Dia udah jadi korban atas peristiwa ini. Lu mau dia lebih parah lagi? Ingat, lu sama gua bisa jadi korban juga. Jangan ego lu. Lu kenapa nyolot sih, ha? Kenapa nyolot sih lu? Sayang. Lo diem. Udah, lo duduk, diem. Kamu ikut aku. Udah. Sayang. Semua yang diomongin itu benar. Mendingan kamu balikin deh barangnya. Daripada kita kayak gini terus. Ya. Enggak. Kalau saja saat itu saya nggak egois dan menuruti kemauan istri saya buat kembalikan barang-barang antik itu, istri saya nggak akan pergi seperti ini. Sebenarnya gue marah banget sama lu, Ndra. Lu terlalu kasar sama Sylvie. Sylvie itu sahabat gue. Tapi gue sadar, ini dinamakan takdir. Tapi gue berusaha untuk ngambil hikmah dari semua masalah ini.
Dan harus jadi pelajaran juga buat kita, Mas. Jangan sekali-sekali mengambil hak yang bukan milik kita. Apalagi belum jelas hak itu seperti apa, punya siapa. Karena keserakahan itu akan membuat kita semakin dekat dengan dosa. Saat kita serakah, setan akan terus menggoda kita dan mengajak kita ke jalan yang sesat. Mas, jin, setan itu hidup berdampingan dengan manusia. Dan jin sangat senang mendekati manusia saat manusia jauh dari Allah. Dan saat itu, jin mendekati Mas. Terus. Oh, medali. Oh, medali. Oh, medali sekarang. Las, lu nanya gue kayak kenapa gitu? Loh, justru Lastri tuh menghargai. Kan jarang-jarang lihat Bang Gatot melangsa. Namanya kenapa sih? Gue lagi sedih nih, gue lagi galau, gelisah gue. Barang-barangnya si Romeo titip sama gue pecahin. Aduh, gue perlu ganti nih, Las nih. Astagfirullahaladzim, Bang Gatot dipikir ditolak cinta. Bang, gampang. Balikin aja pakai duit, ih. Lu ngomong sekate-kate, lu gampang banget. Duit. Nyari dari mana, Las? Aduh, ya dicari. Duit itu emangnya hujan. Gini aja diajarin sama Lastri. Bang Gatot itu kan suka ada waktu senggang tuh di luar jam jaga. Nah, cari yang part-time. Itu kerja-kerja nyambi-nyambi. Udah, Las. Udah, gue udah kerjain. Udah kerja sampingan. Kemarin ada tuh kerja bagian tester, bagian ngetes pabrik cat. Gila, sehari sekilo. Bisa mati gue. Kemarin lagi ada di pabrik donat. Bagian bolongin. Aduh, mana panas-panas donat. Enggak. Tot. Jangan sedih. Kalau masalah Bang Romeo, biar Juliet yang tanganin. Bang Romeo pasti nurut sama Juliet. Tante, yang bener Tante. Hah? Jangan ngasih PHP nih. Siapa yang PHP? Pokoknya tenang aja deh. Pokoknya urusannya sama Tante. Tante bisa kok nanganin dia. Kasih. Tante, katanya janji sama Lastri tuh mau move on. Ini sengaja bantuin Bang Gatot, apa mau ketemu mantan sih? Lastri, jangan begitu kamu sama Tante. Bilang aja kamu sirik, kalah tersaing sama Tante, iya kan? Aduh, Tante, please. Lastri itu bukan korban kesurupan. Lastri itu masih waras. Kalaupun Lastri milih laki-laki, bukan Om Romeo. Yang lebih berkelas dari Om Romeo tuh bejibun. Oh, Lastri, kok begitu Tante menghina Tante sih? Mau kamu apa sih? Aduh, Tante, please ya, Tante. Lastri tuh ngasih tahu Tante, sekalipun kita statusnya janda, tapi harus punya harga diri. Benar kan, Bang Gatot? Lanjutkan terus. Temui, gapailah Romeo. Karena itu adalah pasanganmu yang abadi. Benar sekali. Tadi gimana? Karena Romeo dan Juliet tidak bisa terpisahkan. Pokoknya akan saya cari Bang Romeo. Kemanapun Romeoku ya? Iya nggak? Iya. Aduh, Tante nih ya. Romeo Juliet nggak terpisahkan. Kalau di film-film Julietnya modar. Oh. Nggak apa-apa. Oh. Mati juga nggak apa-apa. Sama yang penting utang saya lunas. Enak aja Lastri nyobain Tante ya. Loh, itu kan di film. Pokoknya akan Juliet buktikan Romeo akan kerebut kembali. Semangat, Cayo! Tante nih ya. Main Suneo. Ya. Padahal Lastri tuh sayang loh. Bang Gatot juga gitu. Ngambil keuntungan dari Tante Juliet. Udah nah, tugas. Nasi, ayam, ame teh manis, oke? Oke, ngutang kok. Udah tau ngutang nggak dikerjain. Senang, Bu? Alhamdulillah, Bah. Terima kasih banyak ya, Bah. Abah sekarang udah pintar memenuhi kebutuhan seorang wanita. Shopping. Kata Ustadz, kalau kita baik sama istri, bikin bahagia istri, rezeki bertambah, pahala juga bertambah. Setuju, Abah. Masya Allah. Bah, siapa sih? Mantan istrinya Romeo. Bener. Baru tahu ya? Iya bener. Saya mantan istri yang paling cantik. Iya nggak, Bapak Tin?
Maaf, Justin. Namanya cakep pakai ikan. Duh, mohon maaf. Kita mau pulang, nggak suka kelamaan di pasar ikan. Ayo. Oh, Bang Romeo, Romeoku. Ada apa, Mas? Ini kok kotak-kotak ada kelabangnya tadi? Kok berantakan begini? Sini Fatima beresin. Jangan. Jangan berani kamu pegang-pegang uang aku. Ada apa sih ini ribut-ribut? Oh, enggak ini Bu, tadi Danang pas memasukin uang ke kotak uang, beli banyak kelabang. Emang kamu pikir ini semua kesian gara-gara aku? Hah? Perempuan gak tau diuntung, gara-gara kamu! Kamu emosial! Oh, Abah sama Umi ini malah ribut. Duh gimana ya? Lastri malah belinya udah banyak lagi buat stok. Cari toko lain aja, pakai ribet-ribet, gampang itu mah. Oh iya bener ya Bang Gatot. Bah, mendingan kita ke sana yuk. Tempatnya warung Danang.